saya. Ya kesempatan kalau salah nggak usah kasih kesempatan. Salah ini menyesatkan. Pak Roy Suryo tidak bisa menjustis seorang bersalah kalau belum ada putusan pengadilan. Saya tidak bisa menjustis, tapi saya menjustis. Bapak, saya nggak mengatakan Anda salah. Baik, saya pikir ini ada kalimat yang kemudian harus diluruskan. Dan kita tentu tidak menyimpulkan di dalam program Rakyat Bersuara ini bahwa proses hukum terkait ijazah, tudingan ijazah palsu Pak Jokowi yang sebelumnya sudah diputus inkrah dengan kekuatan hukum tetap sebelumnya yang kemudian memenjarakan dua orang yang bernama Gus Nur dan Bambang Tri dikatakan tidak memiliki due process of law. Saya ingin coba ke Pak Ugro Seno, Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan, Wakapolri 2013-2014. Silakan, Pak Ugro. Yes. Apakah benar proses sebelumnya tidak dengan due process of law, tidak dengan penegakan hukum yang baik, yang proper? Terima kasih Pak, Mas Aiman. Jadi due process of law itu adalah penegakan yang tidak berkeadilan tadi. Jadi maksudnya gimana? Tidak mendapatkan keadilan tadi. Yang sebelumnya? Proses seperti itu. Jadi misalnya begini, terhadap Gus Nur dan Bambang Tri, ya kan? Sebetulnya persoalan pokoknya berkaitan dengan seolah pencemaran nama baik karena menulis buku, kemudian ada pernyataan Gus Nur sendiri berkaitan dengan ijazah Pak Jokowi tadi. Nah, ijazah ini sampai sekarang tidak pernah dibuktikan seperti apa. Saksi-saksi tidak pernah menyatakan pernah melihat dan sebagainya. Dan tidak pernah ditunjukkan pada waktu sidang dua terdakwa dan terpidana itu. Benar. Jadi seharusnya ini kan dibuka semua supaya publik tahu seperti itu, tidak berlarut-larut seperti sekarang ini. Tapi bagaimana kemudian tadi dengan pendapat bahwa beban pembuktian bukan pada jadi beban pembuktian bukan pada ketika dia masuk ke dalam kejaksaan dilimpahkan, ya ini buat pembelajaran juga bagi masyarakat kita bahwa ketika beban pembuktian itu sudah beralih setelah adanya proses penyidikan kemudian penetapan tersangka beralih ke jaksa, tentunya itu beban pembuktiannya ada pada jaksa penuntut umum. Ada pada JPU. Gitu loh. Oke. Kan itu proses of law. Dan JPU tidak punya kewajiban untuk menunjukkan yang asli. Ya, bahwa gini. Nah, itu pertanyaan sederhana. JPU tidak punya kewajiban untuk menunjukkan yang asli. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Karena prosesnya yang kita harus pahami di sini adalah 160/45A. Oke. Ya, yang di pasal yang disangkakan oleh mereka. Itu? Tidak ada kaitannya dengan pasal jasa. Soal apa itu? 160 itu penghasutan. Penghasutan. Terus kemudian ujaran kebencian, 45A juntonya ya. Tapi sebentar, ini logika sederhana. Bagaimana bisa dikatakan menghasut, bagaimana dikatakan ujaran kebencian, kalau seandainya nggak tahu apa yang diperbincangkan, apakah objeknya itu asli atau palsu? Iya, melalui, jadi sebentar Bu, melalui media, mereka mengungkapkan melalui muhabalah kalau nggak salah pada saat itu ya, mereka adakan podcast, bersumpah demi Allah, dan di atas Al-Quran. Nah, inilah proses inilah yang masuk dalam kategori ada peristiwa hukum. Bersumpah atas nama Tuhan. Iya. Kalau ijazah itu palsu. Gitu. Iya. Sementara dia tidak memegang aslinya atau dia tidak mengetahui kebenarannya. Tapi ini kan perkaranya bukan ijazah S1 ya. Iya. Ini ijazah SD, SMP, SMA. Yang mereka persoalkan. Setahu saya itu. Jadi ketika kemudian ada peristiwa yang memang ya terpenuhi dua alat bukti cukupnya dari kepolisian. Nah, kemudian apakah ini tidak ada due process? Ada. Misalnya gini, saya dikatakan gini. Enggak, ini kita bicara soal logika. Saya dibilang jasa saat ini adalah biru, padahal hitam kan ya. Biru. Lalu saya tidak terima jasanya biru. Lalu saya bilang, Anda mengatakan jasanya biru misalnya. Anda menghasut saya, Anda membenci saya. Karena Anda mengatakan jasanya biru. Mohon maaf. Anda mengatakan bahwa jas saya ini hitam, betul ya? Tapi saya nggak mau dibilang hitam, saya mau dibilang biru, padahal benar faktanya hitam, misalnya gitu. Lalu kemudian saya katakan pada Anda bahwa Anda telah menghasut saya, Anda membenci saya karena mengatakan bahwa jas saya hitam. Iya. Tanpa saya menunjukkan jas saya sesungguhnya apa. Di mana logikanya? Analoginya Bang Aiman tadi terkait biru dan hitam tadi. Ya. Itu analogi perumpamaan yang bersifat bukan menjustifikasi, Bung Aiman. Ya, beda Bung Aiman. Jasanya hitam kan, tapi saya nggak mau dibilang hitam. Anda menuding jasa hitam. Saya bilang enggak, biru kok jasanya. Anda telah menghasut saya, Anda telah membenci saya. Nah, pertanyaannya, apakah jasnya Bung Aiman digunakan untuk hal-hal yang merugikan bangsa dan negara?
Iya. Tidak kan? Nah, kebenciannya di sini Bung Aiman. Iya, iya, gimana? Bahwa kemudian seorang disangka menggunakan Oke. ijazah palsu, ya, mendaftar untuk menjadi capres. Kan itu persoalannya. Ada yang digunakan gitu loh, Bung Aiman. Digunakan dalam arti menipu rakyat. Bukan, ini kan bicara soal kebenaran. Jasnya biru atau kebenarannya hitam. di situ, kan Bung Aiman. Di situ. Jasnya biru atau hitam itu tidak terselesaikan dengan tidak menunjukkan. Karena sesungguhnya jasnya adalah hitam. Bukan. Anda katakan sebagai biru, jasnya sebenarnya adalah hitam. Anda katakan hitam. Benar sebenarnya. Tapi saya nggak mau dibilang hitam. Saya maunya biru. Makanya saya tuding Anda, saya laporkan Anda, saya penjarakan Anda. Karena saya katakan bahwa Anda telah berbohong, Anda telah menghasut. Karena jasnya sesungguhnya biru. Ya, tidak bisa dong. Harus faktanya. Harus sesuai dengan fakta. Tidak Karena boleh. faktanya kan nggak pernah ditunjukkan. Faktanya kan biru. Faktanya hitam kan, Faktanya hitam kan? Cuma saya nggak mau dibilang hitam, saya mau dibilang biru. Oh ya nggak bisa dong. Kan nggak ada yang tahu. Nggak bisa Bung Aiman. Oke. Prosesnya itu Ya. tidak bisa seperti sederhana itu. Gimana? Nggak begitu, Oke, Bung silakan. Aiman. Silakan Pak Guru. Nanti Ya, jadi- saya masih belum mendapatkan. Mungkin nanti Anda bisa membantu saya. Jadi gini ya, ini contoh sederhana. Jasa hitam betul, tapi saya nggak mau menunjukkan jasa ini hitam. Saya simpan gitu ya. Saya mau dibilangnya biru. Ya, lalu Tapi kemudian jasa ada sudah digunakan Bung Aiman. Jasnya nggak pernah ditunjukkan. Enggak, Jasa sudah saya- ditunjukkan Bung Aiman. Jas Bung Aiman itu penjahit tahu. Sebentar, penjahit tahu. Penjahit tahu, oke. Penjahit tahu bahwa warnanya biru. Oke, ini menarik, Iya kan? menarik, oke. Yang ngantar tahu warnanya Oke. biru. Kan Oke. begitu. Oke. Kan itu. Meskipun saya nggak perlu menunjukkan jasa ya. Iya, karena kan penjahitnya tahu. Oke. Terus waktu pakai kondangan orang-orang juga tahu. Oke. Bahwa Penjahit itu wajahnya maksudnya biru. UGM di sini. Iya, kan semuanya tahu. KPU. Waktu dipakai kondangan misalnya teman-teman KPU. seangkatan. Oke. Terus kemudian lain sebagainya. Instansi pemerintah yang mengambil Jadi ijazah berdasarkan tersebut. saksi katanya. Iya, bukan katanya dong. Karena memang Sudah pernah dimasukkan melihat. dong. Oke. Dimasukkan ke dalam. Nah, Ya. Jadi gini, kalau Pak Jokowi ini punya ijazah yang diduga palsu, disimpan. Apakah salah? Enggak Tidak. salah. Dibakar? Enggak salah juga. Ya kan? Jadi karena digunakan untuk mendaftar wali kota, gubernur sama capres. Nah, digunakan ini berarti 263 ayat 2. Dibakar nggak salah Pak ya? Ya? Dibakar nggak salah tadi. Enggak salah, sekarang dibakar enggak salah. Nanti saya bakar. Ya, Nanti. tapi setelah dibakar tadi ini kan karena ada dugaan ijazah palsu digunakan. Pasal 263 ayat 2 dimainkan di situ. Siapa yang menggunakan? Yang menggunakan tadi adalah KPU tadi. KPU Solo, Jakarta dan KPU Pusat. Oke. Plus Pak Jokowi masuk di situ nanti 263 ayat 2-nya di situ. Kalau yang membuat ayat satunya nggak bisa dibuktikan nanti belakangan saja gitu loh. Nah, pembuktian itu yang membutuhkan laporan bukan Dumas. Gitu loh. Kalau Dumas itu bukan urusan reserse itu ada laporan polisi. Delik murni atau delik aduan. Nah, Oke. setelah timbul laporan polisi dibuat SPDP. Surat perintah dimulai Penyidikan. Oke. Dilakukan penyidikan. Nah, dalam penyidikan ada penyelidikan. Nah itu Jadi due process of law. iya, jadi tidak ada penyelidikan ditingkatkan jadi penyidikan. Itu tidak diatur di KUHP. Yang berhak mendeponering perkara adalah kejaksaan berdasarkan Undang-Undang Kejaksaan nomor 11 tahun 2021. Berdasarkan putusan MK yang tahun 2016 tentang deponering. Satu lagi KUHP pasal 14 huruf H atau F saya lupa di situ. Itu penghentian perkara, itu kewenangan jaksa. Selain jaksa tidak ada yang bisa menghentikan perkara tersebut. Kalau sudah diduga pidana atau diduga pidana 50% perdata 50%, itu harus maju dilakukan penyidikan. Ini maksudnya yang TPUA Pak ya? Yang TPU itu harusnya bukan tiba-tiba Dumas, berhenti, itu ya kan? harusnya laporan Ya. polisi. Ini maksudnya polisi kan sempat menghentikan di tingkat penyelidikan. Maksudnya itu Pak. SP2 lidik tidak diatur di KUHP. Oke. Makanya saya katakan, Iya. saya pernah di Polri, saya pernah Kasat Serse Jakarta Pusat, Kasat Serse Surabaya, berarti dua kota besar pernah menjadi Kasat Serse saya di situ. Ya kan, jadi SP2 lidik tidak diatur. Nah, jadi saya sampaikan kepada Komisi Percepatan Reformasi juga sama, tolong masalah SP2 lidik ini diteliti kembali, kalau perlu ditinjau kembali dan dihilangkan. Karena ini
kepastian hukum tidak ada. Nah, kalau dugaan pidana atau Anda menyampaikan saran itu atas dasar kasus ijazah ini? semuanya. Jadi ke depan nanti banyak orang basicnya termasuk itu. karena soal ijazah. Iya. Menurut Anda yang kemudian Pak Ugro mengatakan bahwa SP2 lidik ini dilakukan oleh Polri itu menyebabkan ketidakpastian hukum? Ya tidak ada kepastian hukum, orang menggugat kemana? Karena kalau misalnya dilakukan penyidikan dan dinyatakan tidak cukup bukti atau bukan tidak pidana, diterbitkan SP3. SP3 pun itu belum kepastian hukum karena masih bisa digugat pra peradilan. Iya. Kepastian hukum kalau sudah mendapat putusan pengadilan yang inkrah. Bung Aiman. Putusan pengadilan yang inkrah pun itu juga Bentar, sekarang Bung di Aiman. Indonesia belum Ini kan- dijamin untuk kepastian. Ini kan kita Bung Aiman membahas tentang tadi tidak adanya due process of law terhadap Bambang Tri. Ya toh? Kan itu tadi. Ya. Bukan TPUA yang dimana SP2 tadi. Maksudnya kan yang kita pertanyakan apakah due process of law Terhadap itu Bambang Tri dan terhadap Bambang Tri dan Gus Nur ini ada atau tidak, sesuai mekanisme hukum atau tidak, kan itu. Tetapi kalau pendapat saya secara pribadi sesuai pengalaman saya bahwa due process of law-nya sudah berjalan dan itu sesuai, bahwa kemudian di situ dilakukan secara profesional. Kalau ketidakadilan itu kan itu pandangan pengadilan. Nah silakan, harusnya Bu Kurnia waktu ditetapkan tersangka dia melakukan prapit. Kalau memang dianggap ada due process of law yang tidak dilewati. Pra peradilan. Oke. Setiap tim itu ya punya sendiri. Ya, maksud jadi saya nggak gini, usah gini, diarahkan. Jadi kita ini udah kalau paham lah. sudah ingkrah, Anda pengacara, kita jangan kami lagi pengacara kita dan ngomong kami bahwa, punya tim. oh, Jadi jangan tidak ada diarahkan. lagi, tidak ada lagi. Harus lakukan ini, lakukan itu, nggak usah, nggak perlu. Tidak Ya, ada yang kita dalam punya hukum sendiri. tidak ada yang kekal lah. Di dalam hukum tidak ada yang kekal. Sebentar, Pak, ini kita balik ke Pak Ugro. Pak, tidak ada yang kekal. Tidak ada due process of law dari proses penegakan Betul. hukum yang menjerat Bambang Tri dan Gus Nur. Iya, karena Betul. yang dikaitan ijazah palsu tidak pernah dihadirkan. Dugaan ijazah palsu tidak dihadirkan. Sampai detik ini tidak pernah dihadirkan. Jadi masyarakat masih bertanya-tanya. Kalau itu dihadirkan ini perlu dari mana kemudian Anda mengatakan bahwa ketika ijazahnya itu tidak dihadirkan, maka tidak ada penegakan hukum yang baik atau yang benar, tidak ada due process of law di sana. Ya sebetulnya bukan tidak benar tapi kurang benar saja lah. Kalau tidak benar salah kan totalitas tidak benar nih. Di mana kurang benarnya? Kurang benar kenapa ragu-ragu menghadirkan ijazah milik Pak Jokowi tadi? Kenapa kalau nggak dihadirkan kemudian jadi kurang benar? Jadi masalahnya apa? Karena yang dibicarakan berkaitan dengan masalah ijazah semua. Nggak ada. Satu lagi Bang Aiman. Ijazah berupa fotokopi itu dihadirkan dalam persidangan. Berarti itu tentang ijazah, ya. Kalau tidak, kenapa bicara ijazah? Dan yang kami permasalahkan ini adalah dakwaan jaksa itu adalah tentang kebohongan. Ya pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor Terhadap siapa 1 nih? Gus Nur atau? 1946. Iya, untuk keduanya itu. Oke. Ya, tapi tidak bicara soal keputusannya. Nah, di akhirnya nanti ketika kami melakukan banding ya, itu tidak diadili dengan pasal itu, melainkan kebencian. Kalau kebencian itu subjektif. Jadi vonis di tingkat pertama Iya, soal dipaksakan kebohongan. menjadi berita bohong. Dibanding ternyata bukan berita Kebencian, bohong, tapi berubah. kebencian dan dikuatkan dengan kasasi kembali adalah soal kebencian. Seperti itu. Oke. Ada komentar soal ini Pak? Jadi di sidang pertama di pengadilan negeri itu soal kebohongan. Di tingkat pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung itu soal kebencian. Berubah. Ya, saya melihat bahwa dalam proses penegakan hukum di negara kita ini kan saya berikan apresiasi kepada Pak Presiden lah. Akibat-akibat kriminalisasi tidak ada juga process of law ini. Sekarang yang muncul adalah peluru kendali yang sijil yang diterbitkan Presiden, yaitu abolisi, amnesti, rehabilitasi. Ini fakta. Dari dulu tidak pernah diterbitkan. Kita harus mengakui kehebatan seorang Jenderal TNI Pak Prabowo Subianto berani menerbitkan rehabilitasi, abolisi, dan amnesti. Ini para penegak hukum harus sadar di sini. Artinya? Ya artinya ada masalah dalam penegakan hukum. Makanya selain reformasi kepolisian, harusnya reformasi penegakan hukum di Indonesia dilakukan sekarang ini oleh Presiden Pak Prabowo. Bukan hanya polisi, betul. Nggak cukup hanya dengan polisi, betul. Dan itu Anda mengatakan bahwa proses penegakan hukum terkait dengan ijazah Pak Jokowi yang menjerat Gus Nur dan Bambang Tri salah. Ya sebenarnya tidak tepat karena saya berani bicara begini. Kasihan kalau masyarakat itu ada korban seperti misalnya
hukuman mati tanpa proses hukum yang adil seperti itu. Ya, mohon maaf Bang Eman ya. Ini misalnya Ini diadilkan seperti saya itu ya. ini mohon maaf Pak. Ini yang tidak tepatnya di mana? Loh, Bapak sudah baca nggak putusan pengadilan PN Surakarta terkait dengan kasus Bambang Tri dan Gus Nur ini? Kenapa? Bapak bilang kan tidak tepat. Apabila Saya memang tidak tepat berkaitan apa? bukan, Bapak bilang tadi kalau hanya fotokopi itu ditunjukkan itu tidak tepat. Yang tidak tepatnya yang mana? Ini sudah ingkrah oleh putusan kasasi Mahkamah Agung. Loh, iya, Berarti saya sama katakan saja Bapak tepat. tidak percaya kepada proses hukum yang sedang berjalan mulai dari kepolisian, kejaksaan, sampai Mahkamah Agung Republik Indonesia. Ini bukan tidak percaya, ada masalah dalam penegakan hukum di negara kita. Yes, Bapak bilang Udah tadi itu tidak aja. tepat. Tidak tepatnya di mana? Kalau memang itu ditunjukin ijazah Ya, fotokopi. tanpa dihadirkan ijazah yang asli, kenapa divonis? Begini, mohon maaf ya, Bapak, makanya saya tanya tadi Bapak sudah baca nggak putusan pengadilan PN Surakarta tadi? Belum kan? Kenapa? Bapak udah baca, itu Ya, dulu. Bapak pokoknya udah baca atau belum? Ini persoalan berkaitan ijazah. Bukan, Bapak sudah Nggak usah baca atau menguji belum? saya di sini. Bukan Nggak usah begitu menguji saya pertanyaan di saya. sini. Bapak sudah baca Ya? belum putusannya? Anda nggak usah Kalau merasa saya benar sudah di saya sini. baca. Jangan Bapak cari tahu nggak pembenaran di pelapor di sini. dalam laporan polisi Bambang Tri dan Gus Nur itu? Saya mengikuti, tapi kenapa ijazah palsu tidak pernah Lah, bukan. dihadirkan? Udah itu saja. Bapak begitu. bilang ijazah palsu. Pertanyaannya yang palsu yang mana? Pak Bapak kok Bro, menuduh ijazah palsu padahal Bapak Pelapornya. sendiri tidak pernah melihat ijazahnya. Pertanyaan saya seperti itu Pak Ukreo. Anda bisa hadirkan ijazah asli nggak? Tunggu dulu, tunggu. Jangan Anda bisa ngeles. hadirkan ijazah asli Anda jangan nggak? ngeles. Saya Anda tanya bilang aja, tadi, sekarang bisa nggak? Anda bilang ijazah palsu. Anda sudah pernah melihat ijazahnya nggak? Oke, baik. Pertanyaan seperti itu. Anda kan dari penasihatnya Pak Jokowi. Anda kan Tolong seorang- hadirkan ijazah Anda asli kan di sini. Seorang penyidik senior, ya. Saya kira Kasihkan. kalau penyidik senior itu tidak menyimpulkan suatu peristiwa pidana sebelum Kalau saya adanya putusan penyidiknya saya minta pengadilan. dihadirkan ijazah Nah, aslinya. pertanyaan saya baru ini. Kalau Bapak saya bilang tadi penyidiknya, terkait dengan ijazah Ya, palsu. kalau saya penyidiknya saya minta dihadirkan ijazah aslinya. Bukan kita tidak berbicara kalau Anda Nggak ada kata Pak ditujukan gitu loh. kepada penyidikan. Artinya Pak Ukre ini telah menghakimi seorang Sebentar. seolah-olah ijazah Pak Jokowi ini adalah palsu. Padahal yang mempunyai kewenangan di sini. Saya bilang diduga palsu, dibuktikan dulu. Ya kan saya bilang Ya seolah-olah udah. palsu, makanya Hadirkan Bapak di ini situ. jangan langsung menyimpulkan. Turu harus tunjukkan fotokopinya, urgensinya apa. Makanya kalau memang Pak Ura nggak pernah baca putusannya itu, jangan terlalu menyimpulkan terlalu dini Pak. Tidak bisa kita Ini simpulkan. korbannya banyak orang lain gitu loh. Kita menjunjung tinggi proses hukum yang sedang berjalan. Saya bilang due process of law-nya. Bagaimana ini Mama ini bagaimana nih? Ini saya mau debat sama Mama atau apa seperti apa? Jangan seperti itu. Ini penjelasannya kita lagi jadi berdebat nggak soalnya gitu loh. kedengeran. Oke. Nggak, lebih dominan pakai mikrofon. Kan Bang Eman, soalnya ini diganggu Ya. terus kita berbicara gitu loh. Kita mau bicara nggak bisa Pak Ugro, jadinya. saya ingin tanya pada Anda Pak Ugro. Pak Ugro. Nggak kondusif ini Bang Eman kalau seperti ini terus. Kita Ya, ya. bicara ada teriakan-teriakan terus. Jadi ini dialog seperti apa kalau dihantam sama Mama terus? Nah, Jadi itu. kita tidak dapat Gimana? poinnya, Ini nggak Bung fair. Aiman. Ini nggak fair Bang Eman. Ya, tolong ya. Ah, tuh. Baik. Oke. Pak Ugro, saya ingin Ratusan tanya. Mama di sini nih. Saya ingin tanya Pak Ugro. Mengapa Pak Ugro mengatakan urgensi itu sangat penting ketika menunjukkan ijazah yang dimiliki oleh Pak Jokowi di pengadilan? Ya. Sekarang persoalan berkaitan dengan Gus Nur, Bambang Tri semua. Itu kan berkaitan dengan ijazah. Nggak ada selain ijazah. Lah sekarang sebagai seorang presiden, pernah jadi presiden, gubernur, wali kota, sebagai negarawan tunjukkan ini ijazah saya. Selesai kok. Kenapa diulur waktunya seperti ini? Ya, tapi Bapak keliru Pak memahami Apa dalam keliru? alat bukti. Saudara. Kelirunya di mana? Kenapa keliru? Kelirunya di mana? Saya bilang Pak ya. Kalau bukti surat fotokopi yang Bapak bilang itu cuma satu nilainya Pak. Terus? Kita mengacu pada pasal 184 itu ada 5 alat bukti. Jadi harus sempurna dulu semuanya. Jadi nggak bisa dibilang hanya fotokopi saja. Keterangan saksi juga merupakan alat bukti yang sah. Ya kan ada surat Ya, petunjuk jadi tadi kalau juga Bapak ada. hanya melihat dari satu sisi tanpa mendengarkan saksi-saksi lainnya, itu namanya proses yang Jadi dengan keterangan saksi Bung Pitra cukup dengan itu? harus lima-limanya dong. Harus lima-limanya. Lima-limanya adalah sempurna. Yang pertama keterangan saksi, yang kedua surat, yang ketiga petunjuk, yang keempat keterangan ahli, baru keterangan terdakwa. Bukan keterangan. ijazah asli masuk di mana di sini?
Kalau masalah bukti asli surat, itu bukti bagian surat. dari Bukti surat. Bukti surat cuma Jadi, satu. Tidak Cuma satu. ada. Tunggu dulu. Tidak ada pasal yang mengatakan bukti surat itu harus asli. Tidak ada pasal yang mengatakan itu. Yang ada dikatakan surat. Betul. Pasal 184. Oke. Jadi biar dipahami. Jadi kita juga harus paham. Bu, mohon Paling maaf nih. tidak kalau nggak ada surat petunjuk kan bisa. Dulu. Tidak bisa, Pak. Kalau Di petunjuk surat itu nilainya ya. satu Bapak dalam pasal Alat bukti itu 184. 5 yang Maka berlaku saya di harus penyidikan. Bapak lagi kembali kepada KUHP. Nggak enak lah, nggak, dan etis juga saya harus menjelaskan itu. Makanya dari satu surat ini ditariklah dari keterangan-keterangan saksi, didapat dari mana, Ini menarik. tahu dari mana, tujuannya apa. Baru Nggak. keterangan ahli nanti akan menilai dari bukti yang ada. Dan Bapak juga nggak bisa Sekarang, menilai fotokopi. sekarang surat keterangan ahli. ahlinya dari mana? Ini kok ditanya lagi? Kan saya tanya ahlinya dari mana? Ahli pidana. Makanya baca di putusan, Bang. Di situ kan di putusan Ahlinya ada. dari mana? Pak, Bentar. Apa aja ahli yang dihadirkan. Maksud Bapak gini, saya paham. ya saya jelaskan. Oke, Sebentar. saya jawab nih. Nanti Saya biar jawab. biar saya dalami dulu sebentar. Ya. Maksud Pak Ugro, keterangan ahli dari mana sehingga ahli itu bisa kemudian menyatakan bahwa ini adalah bohong, ini adalah kebencian, ini adalah dusta dan seterusnya. Itu maksud Bapak ya? Bukan, keterangan ahli itu kan berkaitan dengan ijazah nih. Ya. Seharusnya pada saat ditangani di Dirtipidum Bareskrim tadi, Ya. itu terbit SPDP, bukan sprint penyelidikan. Bukan, tadi Bapak mempermasalahkan gini. Lalu keterangan ahli dari mana dia punya, Ya, punya patokan keterangan untuk ahli kemudian kan menyatakan pendapatnya dia begitu? Dari lapor dong, ahlinya. Harus dari lapor. Lapor. Pada waktu itu pasti nggak ada lapor. Loh, karena masih penyelidikan, kenapa bisa memanggil orang lapor? Dalam penyelidikan itu Nggak tidak ada yang bisa. Gus Nur dan Bambang Tri maksudnya? Iya. Pada saat pemeriksaan ahli itu dari lapor menyatakan ijazah itu asli tidak. Harus dari lapor. Lapor. Oke, jadi pada waktu Bambang Tri dan Gus Nur tidak ada lapornya. Itu makanya saya bilang Pak Ugro harus baca putusannya. Karena kasus ini bukan kasus 263 Pak. Yang Bambang Tri dan Gus Nur itu kasusnya ujaran kebencian. Oke. Ya. Baru pencemaran nama baik dan apa namanya kegaduhan. Penghasut 160 45A. Jadi bukan Itu putusannya. 263 harus dipahami itu. Nggak perlu Lain lapor halnya itu. kalau 263 baru benar yang dibilang oleh beliau. Ini kan bukan 263 yang dibahas. Makanya pasal apa yang dituduhkan kepada dia itulah yang dibuktikan oleh jaksa. Gitu loh. Contohnya nih, orang yang Sekarang mencemarkan pelapornya nama itu baik, dasarnya dicemarkan nama Oke, baik, saya dasarnya jawab. apa? Tadi Bapak bilang, Kan dasarnya saksi apa? ahlinya dari mana? Bukan. Pelapor melaporkan pencemaran nama baik itu dasarnya apa? Bukan. Salah. Masukkan bukti dia dong, alat bukti dia. Bukan, Makanya Bapak baca pelapor putusannya. itu melaporkan Dan pencemaran nama dakwaan baik. jaksa itu Bapak bukan dakwaan subsidiar, tapi dakwaan alternatif. Bukan, saya pengen tanya saja. Pelaporan pencemaran nama baik itu dasarnya Kepada apa? ujaran kebencian. Merasa dicemarkan nama Makanya baiknya tuntutannya dasarnya itu Ujaran apa? kebencian gitu loh. Bapak juga Ujaran paham, kebencian itu dasarnya jangan apa? jadi Pencemaran nama Jadi baik. Dasar Ya maksudnya kan? dasar ujaran kebenciannya dari mana? Mengenai dasar ujaran kebencian itu, Bang Aiman, ini kan ada ini gimana ini kalau ini mak-mak ngomong terus nih saya diam ini. Hah? Udah, Ini oke, saya oke. diam. Cukup. Silakan Ya nih, mak-mak udah ngomong kasih dulu. Om Mama aja yang ngomong. Oke, sama. Udah. Bisa diam nggak ini? Nah, ini saya harus tertib ya. Kalau Ibu nggak bisa tertib, saya terpaksa harus kurangi jumlah Ibu ya. Oke, sepakat ya? Oke, silakan Bang. Dari mana dasar Ya. ujaran kebenciannya? Oke, baik Bang Aiman. Tentu yang pertama dalam membuktikan suatu perbuatan tindak pidana itu jaksa penuntut umum melihat daripada unsur-unsur perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Jadi ada 3 pasal yang dimintai pertanggungjawaban oleh jaksa penuntut umum di pengadilan dan diuji di pengadilan. Yang pertama terkait dengan 160 tadi. Soal apa itu? Ujaran kebencian, penghasutan, Oke. kan gitu. Terus ada lagi terkait dengan 45A. Oke. Ya. Oke, bicara ujaran kebencian, penghasutan, dasarnya dari mana? Oke. Penghasutan ini tentu penyidik melihat daripada peristiwa-peristiwa yang berlangsung ini apakah berkelanjutan atau tidak. Ya.
Jadi penyidik melihat bahwasanya ada Interupsi, perbuatan. Bang. Dari Tunggu tadi dulu dia nih. setengah acara dia ngomong. Ini saya kapan saya? Ini Nanti. gimana Masih, ini? nanti. Ini Masih ada- banyak sesinya. Nanti Bang Rismon, nanti. Dijelasin dulu Tapi biar kamu proses kasih overnya. Sampai magabut. Dengar dulu. Nanti saya berikan kesempatan Bang Rismon, silakan. Dari tadi dia aja yang ngomong. Nanti Bang Rismon, nanti Bang Rismon. Udah ini saya kasih mic buat kau nih, biar kau bicara ini. Ya, dua-dua sini. Nggak, kita mau dengar. Bang, udah, lanjut. Oke, saya kasih. Dari mana Mereka dasarnya? nggak terima saya menyampaikan. Iya, oke. Dari mana kewenangan dasarnya? hukum, Tadi Bang coba Aiman. di total nih 1 jam. Anda sendiri Nanti kau setengah bicara jam. setelah loh. selesai acara di sini Anda 50 sendiri jam. setengah jam. Kami kapan ngomongnya? Oke. Nggak, biar jawab dulu deh. Dari mana dasar ujaran kebenciannya dan penghasutannya? Ini kayaknya Bang Aiman mereka nggak terima sama saya nih. Makanya ini kasih dulu ke ini nih, ke beliau nih. Soalnya dia nggak terima saya bicara. Di sini tuh ada 6 narasumber nih. 6. Dua Yes, dipor. tapi ini dialog, Bang. Coba bayangkan. Ini dialog. Anda sudah setengah Anda jam. ngerti dialog dikali nggak? 8, 4 jam. Justru perdebatan ini memanas terkait dengan pernyataan daripada Pak Uresono Tidak kita ada due bahas. process of law. Iya, Ini itu kan biarkan yang dulu harus dia bicara, dijawab biar dulu. ini. Karena kalau saya berbicara serangan ini banyak kali Bang Aiman. Dari Mama ratusan ribu di sana, dari siapa Rismonte. Oke, lanjut, silakan. Jadi kan Singkat aja coba, silakan nih. Bung. Dia singkat kasih aja. kesempatan dulu. dia Tidak, berbicara. dari mana? Jelas gini, Mas Dari Aiman. mana dasar? Saya orang awam saja melihat ketika Pak Presiden Prabowo memberikan Kepres nomor 17 tahun 2025 kepada 1.100 sekian ya, salah satunya termasuk Gus Nur. Itu diberi amnesti kan? Iya. Berarti apa? Ada sesuatu dengan putusan itu. Itu aja, berarti putusan itu salah, Sederhananya bermasalah. Itu aja. Saya orang bodoh dalam hukum aja tahu ada itu. Ya, itu aja udah. Clear, loud and clear. Oke, silakan. Terima kasih. Ya, saya Lanjut, silakan. Udah. sebagai akademisi, ya sebetulnya masyarakat Indonesia bukan muak ya Ibu ya, sangat Jangan terpengaruh Bang, jangan terpengaruh. Ngomong aja. ya. Masyarakat Indonesia sudah jenuh dengan perkara yang terjadi saat ini. Ya, mestinya abang-abang, bapak-bapak yang selalu memberikan statement di semua televisi atau di media cetak maupun elektronik, berikanlah wawasan yang mendidik kepada generasi muda seperti kami. Itu yang pertama. Justru Kenapa? perdebatan ini mendidik karena ada yang mengatakan tidak ada due process of law, ada yang mengatakan ada. Kenapa tidak ada? Karena bagaimana kemudian bisa dinyatakan menghasut dan ujaran dan kebohongan kalau kemudian bukti awalnya tidak bisa dibuktikan apa yang dihasut, apa yang bohong. Ya, itu jadi- kan pendidikan. Bentar Mas, Itu yang jadi harus biar saya diklarifikasi. teruskan terlebih dahulu. Ya. Jadi harapan kita sebagai praktisi maupun akademisi, kita menyongsong 2045 era emas ya. Jadi ini harus dipertimbangkan. Ini harus dipertimbangkan untuk Kejauhan Mas, sekarang masih 2025. Bukan Pak Roy Suryo. Ini sangat penting. Jadi nanti akan saya bahas. Ini sangat penting kenapa? Kita jangan terkontaminasi. Anak-anak muda dan para rekan-rekan mungkin mahasiswa-mahasiswa maupun masyarakat berkaitan dengan masalah ini ya yang dihadapi Pak Roy Suryo dengan yang lainnya. Saya kasih satu saja. Yang pertama adalah fakta Ponti Tiora dan Lex Karta dan Lex Striktika. Jadi di dalam hal itu tidak bisa kata-kata itu melebihi ya. Fakta itu harus melebihi kata-kata. Oke. Jadi di Lex Karta itu termasuk setrika itu tidak bisa dianalogikan. Begitu juga dengan perkara ini. Saya sampaikan, saya selalu mengajar, saya sampaikan kita jangan terobsesi dengan perkara bergulir yang berkepanjangan saat ini. Jadi kalau dilihat dari perkara ini, wajar saja seorang yang memiliki ijazah, yang memiliki imunitas dan hak konstitusi. Saya
boleh memperlihatkan dan boleh tidak memperlihatkan. Itu pertama. Anda nggak ngerti Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008, Bukan Mas. Bapak, bukan. Jadi begini. Bentar nih. Bentar, Pak Ini Roy Suryo. Jadi ada legal standingnya apa? ya, jadi begini Legal Pak. standingnya apa? Pembela Jokowi bukan? Saya tidak. Saya sebagai akademisi. Lah iya, akademisi Ya. dari mana? Saya Akademisi dari luruskan. mana? Terangkan dulu Saya akademisinya. luruskan. Saya luruskan. Dosen buat- di mana? Saya luruskan buat Pak Roy Suryo. Dosen di mana? Pak Pak, Rizal- Anda nggak ngerti Undang-Undang 14 tahun 2008, kurang baca Anda. Bukan kurang baca. Anda kurang baca, udah jelas. Bapak begini, kasih Udah kesempatan jelas. saya Pak. Dengerin dulu. Iya. Mas Kasih Roy. kesempatan saya. Ya Mas Roy, kesempatan Mas Roy. kalau salah nggak usah kasih kesempatan. Salah ini menyesatkan. Bapak, Pak Nggak Roy, usah. Pak Roy Suryo tidak bisa menjustis seorang bersalah Iya. kalau belum ada putusan pengadilan. Saya tidak bisa menjustis, tapi sampaikan. saya menjustis. Bapak, Saya tidak nggak bisa. mengatakan Anda salah. Saya mengatakan Anda belum baca Ta- Undang-Undang 14. Bukan, tadi Bapak sampaikan 2008. Pak. Saya masih mendengar dan bisa mendengar. Iya, Anda belum baca Jadi Undang-Undang begini, 14 Pak. 2008. Pernah baca nggak? Iya, tentu Bapak. Oke, pasal 18 bunyinya apa? Iya. Ayat 2. Iya. Pasal 18 ayat 2 bunyinya Pak, apa? begini. Bunyinya apa? Bunyinya apa? Saya sampaikan, Bunyinya apa? Bapak seperti ini Ini kegaduhan. dosen nggak ngerti, nggak pernah Bukan. baca, ini nggak apa? Bapak, Udah Bapak nggak usah, nggak usah, nggak usah, nggak usah, nggak usah. Bapak Nggak usah. sudah kegaduhan dalam berpikir. Enggak. Kenapa? Terus terang saja, kita dalam perkara ini Bapak Ini dosen kurang sudah- baca, repot mahasiswanya kalau kayak gini. Sudah ditetapkan Kampus sebagai mana? tersangka. Kampus Mohon maaf, mana? Pak. Anda kampus mana? Mohon maaf, Sebutin kita dulu. berikan Bapak kesempatan kasih bentar, Mas kesempatan Roy. kepada Iya, saya. sebutan dulu kampus mana biar kita ngerti. Mas Roy. Biar kita ngerti. Bapak Kalau seorang bukan kuasa hukum, Anda Bapak akademisi se- kampus mana? Ya, dengar Bapak. Gitu Oke. aja jawab nggak bisa. Bapak Kampusnya jangan-jangan ruko. Oke, isu hangat kadang bikin hangat, Rukun apalagi nih. kalau kita tidak bisa mencerna dengan cermat. Secangkir kopi hangat yang nikmat untuk menemani kebersamaan kita dalam program Main Bersuara bersama saya Aiman Wicaksono. Kami akan segera kembali saat lagi. Nanti saya berikan kesempatan Mas.